Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izin saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah analisa bisnis. Saya Melanie Sriandayani, dipanggil Mela, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis MMUI. Oke, kita langsung lanjut. Kita akan membahas dua kasus, yaitu yang pertama Friends of Manatees, yang kedua kebijakan Pemda DKI untuk meningkatkan pariwisata saat COVID-19. Untuk kasus yang pertama, ini ada sebuah organisasi namanya Friends of Manatees. Dia mendapatkan dana hibah sebesar 300.000 dan itu diminta untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai hewan yang bernama manatees. Nah, ini ada berbagai macam jenis media advertising yang dapat digunakan untuk meningkatkan awareness tersebut. Ada half page daily paper, full page daily paper, full page Sunday paper, sampai akhirnya ada full page magazine. Jadi ada daily paper, Sunday paper, TV spot, highway billboards, radio spot, dan magazine. Nah, ini bermacam-macam unit cost-nya dan juga impact-nya juga bermacam-macam. Misalnya contohnya untuk highway billboards, dia unit cost-nya 750 US, namun impact-nya 35. Demikian juga untuk yang radio spot itu yang 15 detik itu untuk unit cost-nya 150 dan unit impact-nya 45. Nah, ini tugasnya dari manajemennya Friends of Manatees itu untuk mengalokasikan uang 300.000 semaksimal mungkin sehingga mendapatkan unit impact rating yang paling tinggi. Namun ada beberapa constraint seperti misalnya ini ada 12 sebenarnya. Ini misalnya saya ambil yang nomor 10 ya, yang untuk billboard. Billboard itu setidaknya ada satu billboard di kota Orlando, Tampa, dan Miami. Artinya minimal ada 3. Dan kemudian sebenarnya ada 10 lokasi, jadi minimal 3, maksimal 10. Nah, seperti itu. Itu constraint-nya. Kemudian, nah, untuk menganalisanya, itu akan kita gunakan descriptive visualization dan juga prescriptive optimization. Tujuan analisanya apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menampilkan descriptive visualization, kemudian mencari solusi optimal, kemudian mencari constraint, nomor 3-nya, kemudian nomor 4, jika menambah allowance, jumlah yang boleh ditambah jumlah maksimal dari iklan TV malam itu berapa efektif, seberapa efektifkah, kemudian kalau misalnya menggandakan jumlah iklan radio itu seberapa efektif juga. Nah, kemudian kita langsung lanjut aja ke Excel. Ini saya menggunakan Excel untuk mempermudah. Jadi yang pertama kita akan membuat visualisasi. Visualisasi ini saya sebenarnya simple aja. Itu dengan menggunakan grafik Comet chart. Nah, ini kita klik line, kemudian ini sesuai selera, saya sukanya yang ada titiknya. Kemudian kita okein. Nah, di sini bisa kelihatan sebenarnya kalau misalnya bisa dengan menggunakan rumus juga sih antara unit impact dibandingkan cost, itu kelihatan sebenarnya ini untuk yang radio 15 detik itu dengan di sini juga nih dengan harga 150 US dapat meningkatkan impact sebesar 45. Nah, ini efektifnya sebenarnya 30%. Nah, ini sebenarnya lebih efektif dibandingkan yang lain-lain. Bahkan untuk yang evening TV spot itu malah dengan uang berapa tuh? 3.500, impact-nya 100. Jadi memang sebenarnya ini termasuk rendah gitu. Nah, itu. Terus kemudian kan memang tidak
tujuannya itu adalah mendiversifikasi agar segala macam media digunakan agar awareness-nya meningkat. Oleh karena itu kita akan menggunakan optimalisasi dengan solver. Nah, kemudian kita lihat di sini ada macam-macam advertising. Kemudian di sini ada unitnya, lalu ada minimal dan maksimal. Minimal dan maksimal ini didapat dari constraint yang tadi, seperti contohnya untuk yang billboard, itu tadi kan dibilang bahwa ada 3 tempat, itu tanpa, saya lupa lagi di daerah mana, ada 3 tempat, kemudian maksimalnya ada 10. Itu sudah di stated. Kemudian juga ini untuk yang minimal ini juga ada perhitungannya sendiri di contoh soalnya. Kemudian dari situ kita akan ada total unit, yaitu jumlah perkalian dari cost dikali unit. Kemudian nanti akan ditotal, di mana total ini tidak boleh lebih besar daripada budget. Dia harus lebih kecil daripada budgetnya. Nah, kemudian ada yang namanya total impact rating. Jadi perkalian antara unit ini dengan unit impact rating, dan kemudian ada totalnya. Nah, total inilah yang akan kita maksimalkan. Jadi, ketika mau bikin solver, langsung masuk ke solver ya. Di solver, objektifnya adalah kolom ini, kolom total impact rating, dan kita ingin memaksimalkan dengan cara mengubah unit yang ada di sini, changing cell, kemudian dengan constraint sebagai berikut. Nah, ini constraint-constraint yang saya masukkan adalah simple aja sih. Jadi bahwa unit ini dan yang ini itu tidak boleh harus lebih besar daripada minimal, namun tidak boleh lebih besar daripada maksimal. Harus lebih kecil daripada maksimal, maksudnya itu. Dan kemudian yang untuk ini, total ini harus lebih kecil daripada budget. Dan saya minta supaya ininya, unit ini bentuknya integer. Oke, kemudian setelah kita solve, kita juga akan melihat apakah binding, not binding. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa impact-nya adalah 23, 5, 10 jika menggunakan 40 unit half page, 8 unit full page daily paper, 6 half page Sunday paper, dan seterusnya sampai dia full page magazinnya hanya 3. Nah, itu. Kemudian kalau bisa kita lihat binding no bindingnya, itu di sini bisa kelihatan nih masing-masing variabelnya dia binding apa enggak gitu. Dia binding terhadap apa? Nah, itu apakah dia binding apa tidak itu bisa kelihatan di sini. Kemudian tadi untuk yang pertanyaan yang pertanyaan keempat adalah jika dimaksimalkan untuk daytime dan evening time bukan maksimalkan, ditambah jumlah maksimalnya, allowance-nya. Nah, itu apakah berefek? Nah, kalau misalnya di sini kita lihat bahwa sebenarnya yang diambil adalah jumlah minimalnya. Jadi tidak penambahan jumlah maksimal tidak akan mempengaruhi jumlah unit yang ada di sini. Namun bagaimana kalau misalnya itu adalah radio, karena kita lihat nih di sini jumlah maksimalnya itu sama, jumlah unitnya itu mengambil jumlah maksimalnya. Jadi tadi kan pertanyaan nomor 5 adalah jika digandakan. Jadi kita ambil 280 jumlah maksimalnya, kemudian coba kita masukkan di solve data solver. Oke, kita lihat. Oke. Dan ternyata berubah angkanya. Jadi 30.585. Jadi sebenarnya ini memaksimalkan 15 second jadi 280 dan menambah 30 second menjadi 198 itu akan mengubah impact ratingnya naik jadi 30.585. Seperti itu. Kemudian ini tadi udah kita jelaskan prosedurnya, lalu bagaimana rekomendasinya.
Jadi kalau misalnya tadi kita lihat memang baik dari grafik dan juga ada rasio, kita lihat bahwa sebenarnya 15 second radio spot itu memang apa ya, lebih efisien gitu dengan biaya yang cukup rendah itu dapat meningkatkan efek atau impact yang lumayan tinggi. Kemudian kita juga lihat tadi dengan adanya solver dari sebelumnya dengan apa yang biasa impact ratingnya 23, 5, 10. Namun dengan mengubah constraint maksimal radio ads menjadi 2 kali lipat didapat efek sebesar 30,585. Nah, untuk itu disarankan untuk Friends of Menity untuk mengubah constraint maksimal radio ads menjadi 2 kali lipat sehingga didapat efek ratingnya 30,585. Seperti itu. Terus kemudian yang kasus kedua. Yang kasus kedua ini mengenai peran pemerintah untuk COVID. Jadi kita tahu ya kalau misalnya adanya COVID ini menyebabkan penurunan jumlah wisatawan di Jakarta, di mana pertumbuhan wisatawan tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,3% menjadi 22,1 juta wisatawan. Ini yang paling terparah itu adalah wisatawan mancanegara. Kita kehilangan 22 juta, kita kehilangan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2020. Nah, ini kalau misalnya dilihat juga, jumlah kunjungan ke objek wisata unggulan juga turun sebesar 85,5% dan juga untuk hunian kamar hotel, contohnya untuk yang berbintang, itu turun dari 60,5% menjadi 38,7%. Cukup drastis. Kemudian next-nya, nah tujuan analisanya apa? Itu kita akan mensimulasikan efek jumlah wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara terhadap pendapatan daerah DKI dengan menggunakan model CLD dan SFD. CLD itu adalah causal loop diagram, sedangkan SFD adalah stock and flow diagram. Model ini selanjutnya akan digunakan untuk mengembangkan dan menguji kebijakan pemerintah dan meningkatkan jumlah wisatawan. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah causal loop diagram yang saya kembangkan. Jadi di sini bisa kita lihat dengan adanya promosi dan insentif itu akan meningkatkan jumlah wisatawan ke Jakarta. Namun dengan adanya PPM itu justru akan mengurangi PPKM mikro. Nah, dengan adanya PPKM mikro ini akan mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta. Kemudian dengan adanya kunjungan wisatawan ke Jakarta itu akan menambah pembelian merchandise, tingkat hunian hotel juga akan bertambah, kemudian retribusi wisata juga akan bertambah, dan demikian juga dengan kuliner. Nah, selanjutnya ini dari keempat bisnis ini akan meningkatkan porsi pendapatan pajak karena memang dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan DKI. Jadi dari bisnis ini akan meningkatkan pajak daerah, kemudian meningkatkan pendapatan daerah DKI. Next-nya, ini adalah stock flow diagramnya. Jadi di sini ada rate kunjungan wisatawan ke Jakarta akan mempengaruhi jumlah wisatawannya. Kemudian juga jumlah wisatawan ini akan mempengaruhi pendapatan dari hotel ya, karena dari hotel juga akan dipengaruhi juga tingkat hunian hotel. Terus kemudian untuk yang tingkat kunjungan objek wisata itu juga akan mempengaruhi pendapatan kunjungan objek wisata, dan akhirnya untuk pendapatan asli daerah secara tahunan itu mendapatkan dari pendapatan dari hotel, dari kunjungan wisata, dan juga dari kunjungan wisatawan. Nah, di sini ada 3 asumsi yang dibuat. Yang pertama, ini wisatawan yang masuk, baik mancanegara maupun Nusantara, dikenakan biaya masuk sebesar 5.000 yang berasal dari biaya parkir dan juga retribusi ketika masuk ke Jakarta. Kemudian ada tiket objek wisata, di sini kita cas sama 5.000 semua, walaupun mungkin sebenarnya in real life untuk Ancol mungkin nggak mungkin 5.000 ya untuk masuknya.
tapi kita asumsikan 5.000. Kemudian untuk hotel, untuk hotel ini hanya 20% dari wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang dengan rate semalamnya 400.000. Sisanya diasumsikan tidak menginap di Jakarta, dan juga untuk yang Nusantara tidak diperhitungkan mengingat kemungkinan wisatawan tersebut menginap di rumah saudara atau di tempat selain Jakarta. Kemudian di dalam simulasi ini juga ada 2 skenario, yaitu pertama skenario tanpa intervensi. Jadi maksudnya untuk rate kunjungan wisatawan ke Jakarta itu dan juga tingkat kunjungan objek wisata itu juga kita set 0. Jadi artinya pemerintah tidak mengintervensi untuk meningkatkan tingkat kunjungan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah skenarionya kita ada intervensi dari pemerintah sehingga rate kunjungan wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara, dan juga rate kunjungan ke objek wisata itu naik 5% setiap tahun secara konstan. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti grafik di bawah ini. Kemudian kita bisa lihat bahwa pada skenario 1, jumlah pendapatan asli DKI Jakarta yang bersumber dari hotel, retribusi kunjungan wisata, dan retribusi kunjungan objek wisata itu stagnan di angka 73 triliun. Hal ini karena Pemda DKI tidak melakukan apapun untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Namun kalau misalnya di skenario 2 bahwa ada kenaikan 5%, itu nanti akan mencapai 93,3 triliun pada tahun 2025. Hal ini karena ada intervensi sehingga tingkat pertumbuhan wisatawan tetap stabil di angka 5% setiap tahun. Nah, rekomendasinya apa? Nah, dengan membandingkan antara skenario 1 dan skenario 2, dapat kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan akan peran wisatawan dalam meningkatkan pendapatan daerah DKI Jakarta. Nah, untuk itu, pemerintah DKI Jakarta sebaiknya melakukan langkah-langkah untuk mendukung pariwisata di DKI Jakarta, seperti yang pertama, perluasan dan penguatan sertifikasi CHSE. Sudah diketahui bahwa sertifikasi ini memberikan jaminan kepada wisatawan tentang pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jadi dengan banyaknya yang memegang sertifikasi ini, maka akan meningkatkan confidence wisatawan untuk datang ke Jakarta. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan kementerian lainnya untuk melanjutkan program PN Pariwisata. Yang ketiga, mendukung program kerja pemerintah dengan sejumlah negara untuk membuka pariwisata melalui program Travel Corridor Arrangement. Lalu ikut mendorong gerakan bangga berwisata di Indonesia. Dan kemudian yang kelima adalah meningkatkan kegiatan meeting, insentif, convention, exhibition atau MICE di era adaptasi kebiasaan baru. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya Sakti Abicaksono akan membawakan studi kasus preskriptif analisis untuk ujian akhir semester mata kuliah analika bisnis. Pada bagian pertama, ini kami akan membawakan terkait dengan prescriptive optimization. Baik, selamat pagi Pak Tom. Apa kabar Pak Tom? Terima kasih Pak Tom atas kesempatan diberikan pada Media Sakti Advertising ini untuk melakukan pemilihan media advertising bagi untuk kampanye perlindungan hewan manatee yang akan dibawa ke usulan undang-undang ya Pak pada 4 minggu ke depan ya Pak ya di Senat ya. Nah ini baik Pak, nanti kita akan bantu Pak untuk pemilihan media advertising yang paling tepat dan berimpact besar dan dengan cost yang sesuai dengan budget yang Pak Tom sampaikan.
Baik, selanjutnya ini boleh kita sedikit overview Pak ya, terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Dari budget yang 300.000 US dollar ini, dari kami ada 11 pilihan Pak untuk advertising media advertising yang bisa dipilih oleh Pak Tom untuk kegiatan kampanye perlindungan hewan maternity ini, baik dari yang TV, kemudian radio, kemudian ada billboard, kemudian ada majalah, dan juga ada untuk yang koran, baik yang harian maupun untuk yang koran hari Minggu. Nah ini Pak, boleh kita review sedikit Pak ya, baik untuk pilihan-pilihan dari ke-11 yang sudah kita sampaikan. Ini kalau kita lihat dari unit cost-nya dulu Pak Tom, secara umum memang untuk yang media televisi ini memang dia memiliki nilai yang paling mahal biayanya, yaitu untuk yang TV spot di malam hari ini mencapai 3.500 US dollar per spotnya, kemudian yang siang ini mencapai 2.500. Kemudian yang paling rendah ini adalah di spot radio 15 detik, ini sekitar 150 US dollar biayanya Pak, dan untuk yang 300 US dollar. Nah, kemudian kalau kita tinjau juga dari impact rating dari masing-masing media iklan ini, memang sesuai dengan harganya Pak, untuk yang televisi ini memang memberikan dampak paling besar, yaitu 100, yang untuk yang TV malam, spot malam, kemudian untuk yang siang ini pada besar 85 ya dampaknya. Yang paling rendah ini ternyata bukan ini Pak, bukannya radio tadi yang 15 detik, ternyata ini untuk yang billboard di jalan raya Pak. Ini ternyata yang paling rendah impact-nya itu ada di billboard, ya, itu sebesar 35 Pak. Sementara untuk yang 15 radio spot 15 detik ini mencapai 45. Jadi sedikit lebih tinggi daripada yang billboard ini. Nah, ini dari kami Pak, media Sakti Advertising, coba kita menggunakan percentage dari total impact dari sisi dan perbiayaan Pak, untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari masing-masing iklan ini secara umum. Kita lihat yang medianya radio ini ternyata memiliki dampak dan biaya yang efisien Pak, dilihat dari dampak dan dolar yang dikeluarkan, yaitu sebesar 30% ini persen impact per satuan dolarnya, 30% untuk yang spot radio, baik yang 15 detik maupun yang 30 detik. Cuman yang untuk 30 detik agak sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 18%. Sementara yang setelah radio ini ada melalui majalah sebesar 10% untuk yang setengah halaman, kemudian untuk yang dari sisi untuk yang televisi memang secara impact per US dollarnya cukup rendah Pak, 3%. Ini memang ini dampak dari harganya yang cukup mahal ya Pak. Jadi pertimbangannya itu Bapak Ibu untuk yang kita lihat per impact per US dollar yang dikeluarkan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari persyaratan yang Pak Tom dan tim sampaikan kepada kami, ini kami coba petakan Pak ya. Jadi keinginan dari Pak Tom dan rekan-rekan terkait dengan pemilihan media untuk kampanye ini yang sudah akan digunakan. Pertama, kalau kita dari TV spot, ini memang minimumnya ada 28 kali spot iklan, dan maksimalnya untuk yang siang hari ini mencapai 84, sementara untuk malam dibatasi sebanyak 56. Kemudian untuk yang media koran, ini kita coba petakan itu untuk yang setengah halaman, secara harian ini mencapai 24 untuk minimalnya. Kemudian full page-nya untuk satu halaman penuh menjadi 12 kali spot iklan, dan secara total keduanya ini hanya sebesar 48 spot iklan, karena kan Pak Tom bilang bahwa nggak mau ada pada satu koran itu ada 2 iklan, baik yang setengah halaman dan satu halaman. Jadi ini coba kita petakan menjadi 48 kali ya, baik untuk keduanya maksimumnya. Kemudian untuk iklan di hari Minggu nih Pak Tom menyampaikan bahwa ingin yang satu halaman saja 2 kali, terutama untuk yang minggu-minggu menjelang
pemungutan suara undang-undang ini di legislasi, kemudian total maksimumnya yang diinginkan itu baik itu untuk yang setengah halaman pun satu halaman ini ada sebanyak 8 kali. Kemudian untuk billboard ini ingin ada di 3 kota ya Pak Tom menyampaikan ingin ada 3 kota. Sementara kalau yang secara maksimalnya Pak ini sesuai dengan ketersediaan billboard sendiri, kami sudah coba cari ini hanya ada 10 Pak. Jadi ini maksimalnya hanya 10 karena ini sesuai dengan ketersediaan tempat billboardnya sendiri Pak. Kemudian untuk yang spot radio, Pak Tom menyampaikan ingin minimal 56 kali spot iklan dan maksimal itu di 280 kali spot iklan. Sementara untuk majalah ini yang secara mingguan majalahnya ini ingin minimal ada 3, sementara secara untuk baik yang setengah halaman maupun satu halaman ini ada 12 kali maksimumnya. Oke, baik. Nah, Pak, kita sudah coba ini Pak, olah di dalam software solver nih di Excel dari pilihan dan persyaratan-persyaratan yang sudah Bapak Tom tetapkan. Nah, ini kita lihat solusi opsi pertama yang sudah kita coba run Pak di dalam software ini, ternyata ini dengan beberapa pilihan media advertising ini secara umum total impact-nya adalah sebesar 23.475 Pak. 23.475 ini terutama berasal dari iklan spot radio 15 detik dan 30 detik. Ini karena jumlahnya memang spotnya cukup banyak, 140 kali ya, 140 kali dengan impact masing-masing untuk yang 30 detik ini 7.700 dan 15 detik 6.300. Sementara yang untuk yang televisi ini yang TV malam ada 2.800 poin Pak dampaknya. Kemudian kalau kita lihat untuk yang TV siang ini dampaknya sedikit lebih rendah, itu mencapai 2.380. Jadi ini Pak untuk yang pilihan yang optimal untuk yang opsi pertama sesuai persyaratan yang sudah Pak Tom dan tim sampaikan kepada kami. Untuk biayanya sendiri ada mungkin tidak penuh bulat 300.000 karena masih ada sisa sekitar 350 US dollar ya dari total yang optimalisasi yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kalau Pak Tom juga menyampaikan bahwa bagaimana sih kalau misalnya kita tambah ya di iklan di televisi. Mungkin sebelum ke sana ini kita lihat dari pengolahan solver ini ternyata ada yang ini Pak, ada empat komponen spot iklan yang sifatnya binding atau ini sudah mentok, jadi ini menyebabkan impact dari iklan ini tidak bisa meningkat lagi. Jadi kalau kita lihat di dalam untuk yang spot radio 15 detik, 30 detik, kemudian ada iklan di koran baik yang harian maupun yang koran hari Minggu ini dia memang sudah mentok Pak. Jadi karena sesuai dengan persyaratan yang Bapak inginkan ini sudah tidak bisa ditekan lagi, walaupun sebetulnya mungkin ada potensi untuk berdampak kepada impact dari iklan-iklan yang dipilih. Nah, sementara untuk yang TV spot sendiri ini dari kapasitas yang ditetapkan Bapak maksimumnya misalnya yang untuk untuk yang siang ini 56, ternyata dari solver, menurut solver dengan persentase sebesar 28 ini sudah cukup untuk mengoptimalkan impact dari iklan-iklan yang dilakukan seperti itu. Nah, jadi kalau kita opsi kedua tadi Bapak Tom menyampaikan bahwa ingin meningkatkan iklan melalui televisi kan Pak untuk yang TV malam terutama yang impact-nya mencapai 100. Nah, ini kita coba tingkatkan dari 28 menjadi 42. Kemudian total cost-nya juga 300.000 pas sesuai dengan budgetnya, namun dari total impact Pak ini turun Pak dari 23.000 menjadi 19.050. Jadi ini karena ada pengalihan dari media iklan di radio menjadi ke televisi, sehingga secara umum ada penurunan menjadi 19.050 untuk yang opsi kedua. Kemudian opsi ketiga, Bapak juga ingin mengakses ya, bagaimana kalau kita meningkatkan iklan di radio 2 kali lipat, baik untuk yang 15 detik maupun 30 detik. Jadi maksimumnya ini coba kita tingkatkan Pak.
ini kita dari hasil solver yang dilakukan, ternyata ini memberikan hasil yang lebih optimal Pak dibandingkan opsi pertama tadi. Jadi secara umum total impact-nya meningkat menjadi 8.950, sementara tadi sebelumnya 23.000. Ini dengan penambahan terutama pada spot iklan yang 15 detik ya, jadi 279, sehingga ini memberikan hasil yang terbaik Pak dari 3 opsi yang sebelumnya ditawarkan. Nah ini Pak mungkin yang secara umum dari hasil pilihan solver yang sudah kita coba bikin dari media Sakti Advertising. Memang ada 3 pilihan ini. Sementara yang pertama ini mencapai 23.475, kemudian opsi kedua 19.050, dan opsi ketiga 28.950. Nah, kalau kami dari media Sakti Advertising bisa menyarankan pada Pak Tom dan tim bahwa opsi ketiga adalah yang paling optimal Pak, karena dia memberikan impact paling besar dibandingkan opsi yang pertama dan kedua. Dan kalau kita lihat sendiri, ini kalau di opsi ketiga untuk ada perbedaan dari yang opsi pertama, di mana untuk koran hari Minggu ini yang untuk yang setengah halaman, menurut dari solver tidak perlu digunakan karena cukup berasal dari peningkatan iklan di radio, terutama untuk yang 15 detik spot radio, iklan spot radio ini 15 detik. Nah, ini Pak mungkin yang bisa Bapak Tom pertimbangkan. Dari kami yang optimum adalah opsi ketiga dengan impact 28.950. Namun demikian keputusan ini akan kami sarankan pada Pak Tom dan tim ya, untuk pemilihan opsinya. Mungkin ada pertimbangan lain selain dari impact. Mungkin kalau televisi mungkin lebih banyak ditonton oleh mungkin hakim-hakim atau dari DPR atau Senat yang mungkin lebih banyak menonton TV dan lebih berpengaruh. Mungkin ini menjadi pilihan bagi Pak Tom dan tim untuk kedepannya. Baik Pak Tom, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita tunggu Pak ya untuk pilihan atau penetapan yang pemilihan iklan yang untuk kampanye ini. Terima kasih Pak. Kami sangat mendukung Pak untuk penyelamatan matan ini. Semoga sukses untuk persetujuan terhadap Undang-Undang Perlindungan Hewan Matan ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian kedua kami akan membawakan terkait dengan prescriptive simulation dan prescriptive terkait dengan pemulihan sektor retail sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan kerangka pemikirannya dari prescriptive simulation ini mungkin dapat dilihat pada video berikut ini. 2020, tahun yang penuh harapan, rencana dan wacana. Sampai COVID-19 menyerang, guncang peradaban kita. Coronavirus Disease 2019 yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok telah menyebar secara global dan menginfeksi lebih dari 20 juta populasi dunia. Lebih dari 200.000 jiwa diantaranya ditemukan di Indonesia. Tidak hanya pada aspek kesehatan, pandemi ini memukul seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Krisis ini membutuhkan langkah-langkah penanganan luar biasa, terutama untuk memutus rantai penularan virus. Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penerapan adaptasi kebiasaan baru membatasi mobilitas masyarakat. Perekonomian Indonesia mengalami pukulan berat. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar minus 1,7% sampai dengan minus 0,6% di akhir 2020. Angka kemiskinan dan pengangguran pun berpotensi meningkat. Pada kuartal kedua 2020 misalnya, perekonomian Indonesia resmi terkontraksi 5,32%. Kontraksi ini terjadi sangat dalam di beberapa sektor, terutama sektor yang terkait aktivitas yang sensitif terhadap kontak langsung. Tak tinggal diam, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan COVID-19
Kemana saja alokasi anggaran tersebut? 87,55 triliun. Selamat pagi, saya dengan Nova Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir untuk mata kuliah Bisnis Analitik. Yang pertama di sini yaitu section pertama kita akan membahas mengenai descriptive visualization dan prescriptive optimization. Di sini akan dibagi ke dalam 4 subsection. Yang pertama itu informasi kasusnya. Paul ini adalah seorang pencinta lingkungan hidup. Dia adalah seorang presiden dari non-profit organization Friends of Manatees. Dan di sini dia mencoba untuk menaikkan rancangan undang-undang terkait pelindungan hewan tersebut. Di sini dia rencanakan memperoleh donasi $300,000 yang akan digunakan untuk meningkatkan awareness terhadap pelindungan hewan ini. Dan di sini dalam kasus ini, adapun tujuan dari studi kasus pertama ini adalah untuk mengoptimalisasikan pengalokasian anggaran kepada masing-masing media placement dan bagaimana mengoptimalisasi dengan anggaran tersebut yang akan dimaksimalkan untuk impact terhadap rating dari masing-masing placement tersebut. Nah, dari sini untuk perolehan tersebut kita akan melakukan cara-cara sebagai berikut: menyusun data dan biaya ke dalam worksheet, lalu memvisualisasikannya, menyusun constraint-nya, lalu menyusun solver dan memasukkan data yang dioptimasi, constraint variabel dan anggarannya, sehingga akan diperoleh hasil dari optimasi tersebut. Adapun untuk visualisasinya dapat dilihat dalam tabel pertama ini, di mana dari beberapa media placement tersebut, untuk 3 teratas itu biaya tertinggi adalah untuk penempatan pada TV baik di evening ataupun daytime, dan juga untuk full page pada Sunday paper. Berdasarkan unit impact rating, yang pertama itu adalah evening TV spot, lalu daytime TV spot, lalu full page Sunday paper. Sementara untuk yang paling bawah itu adalah billboard, radio, dan half page magazine. Nah, di sini saya akan mencoba membandingkan terkait impact per $1 di mana untuk impact per $1 itu yang tertinggi diperoleh dari radio dan half page magazine. Di sini karena untuk $1 yang dikeluarkan itu memiliki impact 0,3. Berbeda jauh daripada untuk TV spot yang di bawah 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat impact dari masing-masing placement itu akan berbeda-beda. Selanjutnya output dari optimalisasi menggunakan solver. Di sini untuk option pertama itu saya mencoba membandingkan untuk option pertama itu. Yang pertama itu adalah mencoba mengoptimalisasi sesuai batasan yang diinginkan dari Tom, di mana setiap placementnya ada batasan minimum dan maksimumnya. Dari optimasi step yang pertama, diperoleh total per unitnya itu adalah 419 dan impactnya itu 23.834. Sementara di option kedua ini adalah seperti yang dimintakan oleh Tom, di mana dia memperbolehkan untuk placement di radio spot itu melebihi dari batas maksimum, namun diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dengan option pertama. Lalu di option ketiga itu di sini menunjukkan bahwa dengan tidak ada batasan maksimum pada TV tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unit yang di placementnya dan juga impactnya. Namun di option 3 di mana Tom menginginkan tidak ada batasan pada tidak adanya duplikasi batasan maksimum untuk penempatan radio, sehingga diperoleh hasil bahwa untuk totalnya itu menjadi 568 unit dan impactnya itu 30.585, sehingga di sini terjadi peningkatan impact dan alokasinya pun akan berubah karena lebih banyak dialokasikan pada radio. Lalu saya mencoba optimasi pada poin yang keempat, di mana di sini saya tidak melakukan adanya batasan maksimum pada masing-masing placement, namun saya menambahkan adanya minimum placement 1 unit pada masing-masing media, sehingga diperoleh unit placement ada 645 dan impactnya 33215. Hal ini menunjukkan bahwa alokasinya itu dimanfaatkan lebih maksimal sesuai dengan tingkat impact dari masing-masing media. Dan di sini di mana radio yang tadi memiliki impact yang tinggi pada rupiahnya, sehingga di sini dialokasikan lebih banyak.
dan juga pada media-media lain itu akan berkurang, sehingga di sini impact-nya lebih besar dan placement-nya lebih banyak pada radio. Rangkuman dan rekomendasi dari kasus ini adalah untuk maksimum penempatan pada masing-masing media dapat ditentukan sesuai tujuan penempatan iklan. Misalnya kita ingin menekankan pada radio atau majalah atau koran sesuai dengan segmen dari yang perlu kita tingkatkan awareness-nya. Dan juga sesuai tadi rekomendasi ya dari option yang sudah diuji, di option 4 itu akan menghasilkan kombinasi dengan nilai maksimum pada impact dan adanya penempatan minimum 1 pada masing-masing media sebagai bentuk diversifikasi untuk menggrab lebih banyak awareness kepada masing-masing pengguna dari media placement. Lalu untuk menyempurnakan optimalisasi ini dapat juga nanti didukung dengan jumlah target atau pengguna dari masing-masing media sehingga dapat dioptimalisasikan untuk alokasi per medianya. Demikian untuk studi kasus yang pertama, kita akan masuk ke studi kasus yang kedua. Lalu di sini untuk yang kasus ini saya mengambilnya contohnya adalah untuk sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini untuk datanya lebih lengkap nanti saya akan mengambil contoh kasus pada salah satu perusahaan yaitu Shahid Hotel. Nah, di sini untuk periode simulasinya saya ambil pada periode 2020 sampai 2025. Kenapa mengambil industri ini? Karena dampak pandemi COVID ini sangat besar, terutama pada industri pariwisata. Seperti beberapa dari dampak tersebut adalah yang pertama, tingkat okupansi dari hotel itu adalah menurun dari biasanya 60-70% bisa menjadi 30%. Lalu tingkat PHK yang meningkat, bahkan dalam media itu disebutkan mencapai 90%, dan tentu saja ini berakibat pada laba perusahaan yang semakin minim bahkan mencapai minus. Dari pembelajaran studi kasus ini adalah untuk melihat variabel-variabel yang berkaitan dan mempengaruhi laba pada perusahaan khususnya di sektor pariwisata dan menggunakan causal loop diagram. Lalu bagaimana dampak dari penanganan COVID-19 terhadap laba perusahaan, di sini menggunakan stock flow diagram, dan pada akhirnya bagaimana mempelajari dampak dari pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap badan usaha menggunakan stock flow diagram. Stock flow diagram di sini itu sehubungan dengan bukan video tutorial, maka di sini saya menginformasikan bagaimana hasilnya dan bagaimana untuk menginterpretasikan dari flow ini. Setiap variabel dalam flow ini itu berkaitan satu dengan yang lainnya menjadi satu loop yang tertutup, jadi tidak terbuka, dan semuanya itu menjadi satu buah lingkaran atau satu loop yang saling terhubung, di mana setiap variabel yang satu dengan lainnya itu akan berhubungan. Apakah dia menambah atau reinforce full, atau dia mengurangi sehingga nanti membalancekan dalam satu loop tersebut. Di sini saya coba mengambil beberapa variabel yang berkaitan dengan peningkatan laba dalam perusahaan di sektor pariwisata, di mana ada banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari tenaga kerja, upah minimum, nilai tukar, tarif harian kamar, beban gaji, dan pengaruh dari penyebaran COVID tersebut. Di sini saya coba mengambil 3 loop dari beberapa loop yang ada dalam CFD tersebut. Lalu di loop pertama itu adalah PDB, insentif pajak, beban pajak, dan laba perusahaan. Di sini dengan adanya kondisi PDB Indonesia yang semakin membaik, dapat mendukung peningkatan insentif pajak kepada badan usaha yang masih dalam proses pemulihan, yang tentunya hal ini akan mengurangi beban pajak yang dikeluarkan perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan laba dari perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata tersebut. Lalu di loop kedua itu berbicara mengenai PDB, upah minimum, rate kenaikan gaji, gaji pegawai, beban gaji, dan laba perusahaan. Kondisi PDB yang semakin membaik dapat mendukung kebijakan peningkatan upah minimum dari tenaga kerja. Dengan adanya peningkatan upah minimum, maka perusahaan akan meningkatkan kenaikan gaji pegawainya, di mana dengan adanya kenaikan gaji tersebut akan berdampak pada kenaikan beban gaji keseluruhan pegawai, sehingga dalam hal ini akan berdampak negatif atau mengurangi dari laba perusahaan itu sendiri.
Lalu selanjutnya akan di loop ketiga, yaitu PDB jumlah vaksin, tingkat pemberian vaksin, tingkat penyebaran COVID, rate penurunan okupansi akibat COVID, tingkat okupansi, lalu laba perusahaan. Tingkat PDB Indonesia semakin membaik mendukung penyediaan anggaran untuk penyediaan jumlah vaksin, sehingga tingkat pemberian vaksin dapat meningkat. Dengan tingkat pemberian vaksin meningkat, maka penyebaran COVID bisa diturunkan, yang akhirnya berdampak pada tingkat okupansi rate hotel yang mulai dikunjungi oleh wisatawan, sehingga peningkatan okupansi rate ini pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Lalu berbicara mengenai stock flow diagram. Dalam stock flow diagram ini dari closed loop tersebut akan diturunkan ke dalam bentuk pengaruh yang bisa diukur atau diinput angkanya, sehingga nanti dapat dilihat simulasinya untuk masing-masing variabel, dan pada akhirnya akan kita lihat pada di salah satu loop ini, yaitu untuk keuntungan perusahaan, bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel ini hubungannya secara angka yang bisa diukur. Nah, untuk SFD yang pertama itu saya mengambil contoh yang untuk okupansi hotel. Di sini tingkat okupansi rate-nya dipengaruhi oleh pertumbuhan pengunjung yang dipengaruhi tingkat kunjungan wisatawan, lalu tingkat okupansi yang dipengaruhi oleh dampak COVID. Tingkat okupansi ini akan menjadi faktor menghitung pendapatan perusahaan, sehingga jika nanti okupansi hotel yang akan semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Dalam kasus ini kita akan hanya fokus pada dampak peningkatan laba yang dipengaruhi okupansi rate. Lalu di level kedua itu berbicara mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja di sini dipengaruhi oleh penambahan tenaga kerja berdasarkan rate peningkatan jumlah angkatan kerja, lalu pengaruh juga pada rate dari resign atau jumlah pegawai yang pensiun. Di sini tuh adalah menggunakan yang data dari perusahaan Sahid Hotel. Di sini angka ini akan menjadi faktor mengalih dalam menghitung beban pegawai, yaitu beban gaji yang dikalikan dengan gaji pegawai. Di sini beban gaji ini adalah beban operasional perusahaan. Lalu di level ketiga, ini adalah level yang akan fokus akhir dari pengukuran ini adalah melihat bagaimana keuntungan perusahaan yang dipengaruhi dari pendapatan perusahaan dan beban perusahaan. Pendapatan perusahaan yang tadi seperti saya sampaikan itu saat ini saya mengambil contohnya untuk okupansi hotelnya, dan untuk bebannya yang tadi ada 3, beban gaji, beban operasional, dan beban pajak, yang pada akhirnya di sini bagaimana pengaruhnya untuk peningkatan keuntungan perusahaan dari masing-masing variabel tersebut. Lalu di SFD yang kedua ini menambahkan satu level dan variabel, yaitu level terkait penanganan dampak COVID, kebijakan dari pemerintah bagaimana untuk penanganan dampak COVID-nya, dan insentif pajaknya. Ini adalah highlight-nya. Untuk dampak COVID, kita melihat dari tingkat penyebarannya dikurangi dengan tingkat vaksin yang semakin meningkat, sehingga ketika dampak COVID-nya akan menurun, maka akan berdampak pada tingkat okupansi hotel. Lalu di insentif pajak itu akan dengan adanya insentif, maka beban pajak berkurang, dan beban pajak berkurang akan mengurangi total dari beban perusahaan. Kebijakan-kebijakan inilah akan dianalisa lebih lanjut untuk SFD ini. Nah, dengan output yang pertama tadi adanya kebijakan, sebelum adanya kebijakan, maka keuntungan perusahaan jika terus-menerus dilakukan tanpa ada peningkatan tingkat vaksin dan sehingga yang berdampak pada tingkat okupansi yang tidak meningkat, maka keuntungan perusahaan khususnya dalam hal ini Sahid Hotel itu akan terus-menerus menurun, yang menyebabkan akan semakin banyak perusahaan yang akan gulung tikar jika kondisi ini tidak terus membaik. Lalu output kedua, ketika sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk pengurangan penyebaran COVID, dalam hal ini adalah peningkatan vaksin, sehingga meningkatkan okupansi hotel. Dengan peningkatan okupansi hotel ini, maka keuntungan perusahaan pun akan terus-menerus perlahan bisa bangkit dari sebelumnya minus, di sini bisa mulai bangkit menjadi plus karena adanya okupansi rate tersebut, dan juga didukung oleh adanya benefit atau insentif dari pajak. Nah, kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa terdapat pengaruh dari kebijakan penanganan COVID terhadap okupansi hotel, dan juga pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap laba perusahaan.
Dan untuk rekomendasinya sih berdasarkan studi kasus ini adalah perusahaan dapat melakukan simulasi menggunakan model ini dengan memasukkan unsur-unsur variabel makro dan kebijakan pemerintah dengan informasi data yang lebih lengkap dan pengambilan data yang lebih akurat serta perhitungannya. Perusahaan juga memiliki data historis yang secara lengkap dapat menggambarkan histori data berdasarkan simulasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pengambilan datanya menjadi lebih valid dan menggambarkan simulasi yang lebih baik. Lalu hasil dari model ini yang sudah disempurnakan dapat digunakan perusahaan ketika menyampaikan dukungan kepada pemerintah untuk permintaan bantuan dalam menghadapi COVID atau kondisi-kondisi lain yang berdampak pada perusahaan dan perekonomian Indonesia. Demikian presentasinya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik, selamat malam Pak Imam. Jadi di saat ini saya presentasi, waktunya sedang malam Pak Imam. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan ya terkait dengan hasil jawaban saya untuk mata kuliah ujian akhir semester analitika bisnis. Jadi perkenalkan, nama saya Maulana Praji. Saya jurusan Magister Manajemen Universitas Indonesia dan kelas PMSY 2020. Jadi saya akan bahas terkait tentang soal implementasi analisa descriptive visualization dan prescriptive optimization dan prescriptive simulation. Mungkin lanjut aja. Jadi outline untuk presentasi saya hari ini terbagi menjadi dua. Pertama ada analisa terkait descriptive visualization, prescriptive optimization on a BICO case. Jadi saya memilih case ketiga. Kemudian yang kedua adalah analisa prescriptive optimization on industry. Jadi saya memilih industri pariwisata Pak, yang terdampak COVID-19. Jadi bahasan saya terkait soal itu. Kemudian apa yang akan saya bahas ini ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, objeknya apa, penelitiannya, kemudian proses pengolahan datanya seperti apa, proses penelitiannya itu seperti apa, kemudian hasil pengolahan datanya, interpretasi, dan rekomendasi manajerial gitu ya. Langsung saja masuk Pak untuk di BICO case. Jadi BICO case ini adalah case yang saya pilih ya, case nomor 3. Jadi BICO case ini merupakan perusahaan manufacturer di Indonesia, sudah berdiri tahun 2017. 2019 dia sudah membuka cabang di 4 lokasi yang beda, ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jabodetabek, Tangerang yang melayani Jabodetabek, kemudian ada Bandung yang melayani Jawa Barat, Semarang untuk Jawa Tengah, dan Surabaya untuk Jawa Timur. Kemudian bisa dikatakan ya, usahanya baru berjalan di area Pulau Jawa. Kemudian BICO ini mengkategorikan produknya itu ke dalam 3 Pak, jadi ada furniture, home supplies, dan office supplies. Tahun 2019 kinerjanya dapat dilihat melalui dataset juga ya, dataset yang Bapak berikan, jadi ada informasi terkait total penjualan baik offline maupun online, kemudian ada harga pokok penjualan dan biaya pengiriman gitu ya. Nah, BICO akan mengirimkan sehari setelah penjualan dilakukan. Kemudian critical decision-nya itu adalah dia ingin mengembangkan gitu ya, mengembangkan bisnisnya. Kemudian ada 4 pilihan perumusan masalah. Yang pertama, dia ingin membuka cabang di antara 2 pilihan itu Denpasar dan Palembang. Kemudian cabang yang baru itu harus mencakup 5 hektar luas tanah, 3 hektar untuk gedung, 2 hektar untuk parkir. Kemudian yang kedua, berdasarkan layout tersebut apakah harus dioptimalkan cabang kelima, kemudian yaitu yang tadi di antara 2 pilihan itu. Kemudian apakah dia harus meningkatkan increase advertising promotion in 2022, kemudian atau mengalokasikan diskon atau voucher. Kemudian yang terakhir ini adalah memberikan biaya free delivery untuk semua produk gitu ya. Diketahui bahwasanya ada 5 average shipping cost, 5% shipping cost, kemudian yang terdiri dari 10% furniture, 3% supplies, dan office supplies gitu ya. Berapa proporsi optimal untuk penjualan dari ketiga produk itu yang memberikan keuntungan gitu ya. Dalam hal ini saya memilih nanti mungkin ya sekalian aja. Jadi di depan ini saya memilih case untuk yang menjawab problem 1, 3, dan 4 Pak. Tujuan penelitiannya tentu saja memberikan informasi deskriptif visualisasi terkait data yang sudah diberikan, kemudian faktor-faktor mana saja yang mungkin muncul berdasarkan ukuran-ukuran yang sedang dialami oleh BICO, kemudian mengidentifikasi alternatif ya. Kemudian metode penelitiannya ada 3, deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Kemudian objeknya penelitian ini dapat membantu BICO untuk memberikan alternatif keputusan bisnis yang sudah ada di permasalahan masalah. Proses pengolahan data, saya berdasarkan, jadi ada 2 data, pertama data primer Pak. Jadi data primer itu data yang Pak Imam kasih, itu dataset yang ketiga gitu ya, yang berisikan laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu data sekunder. Jadi saya sedikit mencari ya, untuk membantu saya atau mengasumsikan untuk memberikan input yang baik untuk BICO. Jadi saya mencari data internet ya, semacam inflasi Pak, tingkat inflasi. Kemudian penelitiannya, jadi untuk deskriptifnya Pak ya, jadi untuk deskriptifnya saya pertama menggunakan software Tableau Pak untuk memappingkan hasil penjualan dari BICO selama tahun 2019 untuk melihat kondisi BICO secara all produk baik yang offline maupun yang online itu seperti apa gitu ya selama tahun 2019. Kemudian saya juga menggunakan predictive table Pak. Jadi ada beberapa pilihan, dia bisa memperkirakan penjualan di tahun beberapa bulan ke depan gitu ya, baik bulan maupun tahun selesai gitu ya.
Sebenarnya hal ini lebih difokuskan, jadi karena saya juga mengerjakan predictive variance dan covariance gitu ya. Jadi saya membutuhkan tingkat perubahan. Jadi kalau di Desember 2019 kan otomatis tingkat perubahan setelahnya kita belum tahu ya. Jadi oleh karena itu saya mencoba untuk mencari tahu forecast berapa sih penjualan di tahun Januari 2020 kan berarti ya. Jadi kan ada hal yang bisa dibandingkan gitu. Jadi penjualan awal kemudian penjualan akhir dibagi penjualan awal dikali 100% kan ada persentase perubahannya gitu ya. Kemudian saya menggunakan analisis predictive variance dan covariance gitu ya. Nanti akan coba saya jelaskan di mungkin kalau ada kesempatan untuk di Excel-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah predictive Markowitz-nya untuk optimalisasi promosi free delivery. Ini merupakan yang pertama analisa deskriptif visualisasi, Pak. Jadi di Biko ini sekilas ada produk yang berfluktuasi ya. Jadi dari 3 produk itu dari ketiga produk Tangerang menjadi kota yang paling cukup menjanjikan ya, karena terlihat dari ketiga produk ini Tangerang leading ya Pak ya, leading terutama di home supplies gitu ya, dengan total penjualan lebih dari 22 miliar ya. Kemudian diikuti dengan Surabaya. Mungkin penafsirannya adalah Tangerang mencakup wilayah yang cukup banyak ya, Jabodetabek, dan jumlah penduduknya juga jumlah daya beli masyarakatnya juga cukup bagus. Jadi hasilnya terrefleksi dalam tabel berikut ya Pak ya, dalam gambar ini. Jadi Tangerang nomor pertama, kemudian Surabaya, diikuti dengan Semarang, dan terakhir adalah Bandung. Konfigurasi tabelnya saya memilih kategori pada kolom, kota juga pada kolom, dan terus untuk summary Pak, total. Kemudian analisa prediktif ini untuk yang tadi saya coba gambarkan Pak, jadi untuk melihat berapa sih sales penjualan di beberapa bulan setelahnya. Ya bisa dilihat bahwasanya untuk kategori home supplies itu di bulan Januari 2020 itu sekitar ada 2,9 ya. 2,9 diprediksikan gitu ya, penjualan sekitar 2,9, kemudian office supplies gitu agak naik sekitar 891, turun 891, kemudian untuk furniture sekitar 1,8 gitu ya. Nah, ini adalah rumus variance dan covariance Pak, nanti akan coba saya jelaskan mungkin di Excel ya kalau sempat waktunya. Kemudian yang kedua ini adalah gambar yang tabel di bawah rumus ini Pak adalah hasil pivot manual ya Pak. Jadi Januari 2020 itu hasil forecast, kemudian Januari sampai dengan Desember itu hasil pivot manual, karena kan data yang disajikan itu per hari ya. Per hari sampai dengan 31 Desember 2020. Oke, ini masuk analisa prediksi variance dan covariance gitu ya. Jadi ini adalah perubahannya Pak. Perubahan per penjualannya. Jadi dari Januari sampai Desember perubahannya berapa? Jadi dari penjualan akhir dikurang penjualan awal, kemudian dibagi penjualan akhir, kemudian dikasih 100%, didapatkanlah tingkat perubahannya Pak. Di sini kemudian di average-kan 0,08, 0,12 dan minus 0,12 ya. Kenapa office supplies itu minus? Karena ada signifikan perubahan yang cukup signifikan ya Pak, terutama di bulan-bulan yang di bulan itu untuk furniture dan home supplies itu tidak terkonstruksi ya. Jadi cuma hanya di office supplies saja yang menurun gitu. Makanya hasilnya minus 0,12, namun tidak terlalu jauh, masih cukup korelasinya masih cukup dekat. Kemudian yang di bawah ini adalah variance covariance matrix Pak. Jadi dari rumus yang ini 1 min N1, kemudian sigma X kurang X akar Y kurang akar. Jadi didapatkan variance dan covariance matrix sebagai berikut. Dimana di sini variance furniture dan home supplies itu cukup berdekatan Pak. Jadi memang terlihat saling mempengaruhi karena tidak minus juga. Jadi saling mempengaruhi untuk ketiga produk ini. Cuman untuk yang lebih menjanjikan gitu ya, untuk ada proses diversifikasi adalah menurut saya yang furniture dan home supplies gitu ya. Karena office supplies perlu ada advertising yang lebih baik ya untuk meningkatkan nilai variance dan covariance-nya. Kemudian ini saya coba masuk di problem pertanyaannya. Jadi problem nomor 4. Jadi BKU ingin meminimalkan tingkat risiko variance pada kategori yang dijual. Mengingat rencana BKU untuk memberikan free delivery untuk produknya gitu ya, terkait ini juga muaranya pada iklan yang akan dialokasikan ya. Goalnya meminimalkan tingkat risiko dan mempertimbangkan return yang didapatkan dari jualan. Jadi ini merupakan gambaran dari Excel-nya Pak. Gambaran dari Excel-nya di mana di situ ada actual variance yang shipping cost-nya, kemudian ada variance covariance matrix yang didapatkan dari yang data di samping ya, kemudian allocation-nya itu berapa, minimum variance-nya itu berapa, square term and cost product, yang mana ini hasil kalikan dari allocation dan variance covariance matrix, kemudian optimization-nya itu return yang diharapkan berapa dan variance yang ingin ditekan itu berapa. Untuk formulasi masalah ada 3, jadi apa keputusan yang akan dibuat, kemudian Excel ini mencari berapa persentase yang sesuai gitu ya untuk berapa produk yang akan dilakukan pengenaan fee, kemudian free delivery, kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi constraint, yaitu presentasi shipping cost-nya untuk tiap produk, kemudian apa ukuran kinerja dari putusan ini, yaitu adalah minimize cost ya Pak ya. Selanjutnya ini adalah konfigurasi hasil, jadi ini adalah sales yang dalam Excel ini Pak.
Jadi ada variance product, variance covariance, proposingnya nanti itu ya di yang furniture allocation ini, kemudian variance, optimasi return, dan minimum variance. Di sini ada solvernya Pak. Jadi di Excel itu saya membuat set objektif untuk mencari tingkat return gitu ya. Ini sebenarnya value-nya tuh saya memilih ada dua. Yang pertama ada value 0,09, kemudian ada satu lagi yang 10% gitu ya. Untuk yang value 0,09 itu adalah ingin mencari tahu tingkat optimal gitu. Jadi di 0,09 nanti tidak ada slack yang tersisa gitu. Cuman ketika kita men-search maksimal untuk itu alokasinya langsung ke 100% gitu ya. 100% di furniture. Makanya saya mencoba untuk mencari tahu apakah ada benar nih alokasi di luar 100% itu gitu. Jadi di 0,09 sebelum untuk maksimal itu memang ada alokasi untuk furniture itu berapa, alokasi biaya untuk free delivery, kemudian home supplies itu berapa, kemudian office supplies itu berapa gitu ya. Jadi di data ini dapat terlihat bahwasanya yang pertama itu alokasi furniture itu dapat diberikan furniture itu dapat diberikan consideration untuk dilakukan free delivery ya. Sedangkan home supplies dan office supplies itu perlu dipertimbangkan untuk dialokasikan jumlah free delivery-nya dari furniture. Kemudian di alokasi yang kedua kan nggak terlalu, jadi 100% itu memang untuk furniture. Jadi home supplies dan office supplies itu tidak perlu dialokasikan untuk free delivery-nya gitu ya. Jadi jadi office supplies itu dan home supplies itu tidak perlu dilakukan free delivery gitu ya, dan furniture ini dapat dilakukan free delivery. Selanjutnya adalah problem 1 dan 3 ya. Jadi saya mencoba untuk menjawab dua permasalahan. Yang pertama adalah Biko didapatkan dua pilihan untuk membuka cabang di Denpasar atau Palembang dengan luas lahan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya 5 hektar gitu ya, atau meningkatkan budget anggaran advertising ya untuk di media dan alokasi diskon atau voucher. Kemudian goalnya memilihkan mana yang dapat dilakukan oleh Biko dengan concern yang akan terbentuk melalui data yang tersedia gitu ya. Jadi ini saya mencoba untuk memperskripsikan dari hasil optimisasi. Kalau yang tadi ini adalah GRG non-linear, ini adalah simple LP ya, simple LP. Ya, jadi kita ada proyeknya, kemudian di bawahnya ada modelnya. Kemudian advertising expense itu 8% dari penjualan, sebagaimana yang tadi soal. Profitnya ini saya petakan ulang ya, dimanualkan. Jadi saya hitung pivot manual dari dataset. Ya, kemudian didapatkan segini Tangerang, kemudian Bandung 3 miliar, Semarang 8 miliar, Surabaya, Denpasar dan Palembang ini saya ingin mencoba untuk mencari tahu gitu ya. Kira-kira berapa sih tingkat keuntungan yang didapat gitu. Ini benar-benar data dari daya beli masyarakat Pak, yang bisa dilihat dari inflasi. Jadi sum dari Tangerang ke Surabaya keuntungannya dikalikan dengan tingkat keuntungan Denpasar dan Palembang gitu ya. Jadi dapatkan tingkat keuntungan untuk Denpasar dan Palembang. Formalisasi masalahnya ada 3 juga, keputusan yang akan dibuat, kemudian sesuai dengan peningkatan advertising 8%, kemudian apa yang jadi kendala gitu ya. Peningkatan advertising ini 8% ini didapat dari sisa laba 2019. Jadi sisa laba ini didapat dari total penjualan offline dan online, kemudian dikurangi dengan cost of goods sold, dan terakhir itu ada shipping cost Pak. Jadi dapatkan 1,2 yang akan dialokasikan untuk peningkatan advertising di beberapa daerah ini gitu ya. Dengan mempertimbangkan 0,22% ini adalah tingkat inflasi Indonesia Pak. Jadi karena mencerminkan daya beli, makanya constraint-nya kalau bisa yang lebih besar dari 0,22% gitu. Makanya saya mencari lebih seperti itu ya. Binary, jadi 1 yes, 0 tidak diambil gitu ya. Jadi dapat dilihat dari 1,247 anggaran alokasi advertising yang sekiranya itu akan didapatkan ya, yang maksudnya akan dialokasikan gitu, maka Bandung dan Semarang ini menjadi tempat yang paling baik Pak untuk di advertising-kan gitu ya, maksudnya ditingkatkan yang cukup alokasinya untuk Bandung dan Semarang saja gitu ya. Untuk Tangerang, Surabaya, Denpasar dan Palembang itu tidak cukup gitu ya. Karena ini juga mempertimbangkan daya beli masyarakatnya untuk mendapatkan maksimal return yang sebesar 12 miliar itu gitu. Di sini sebenarnya masih ada slack Pak. Jadi karena kan 1,2 kemudian 3 dan 6 ini masih ada 273 ini gitu sebenarnya. Nah, oleh karena itu mungkin managerial decision yang perlu di consideration-nya itu adalah apakah
memungkinkan untuk ditingkatkan advertising allocation-nya gitu ya, ataukah tidak usah, artinya ini bisa dijadikan idle money untuk memutar working capital-nya gitu ya. Jadi kalau menurut saya baiknya sih nggak perlu ditambahkan gitu ya, karena mengingat juga ada kondisi pandemi COVID gitu ya. Jadi dari alokasi advertising yang ada gitu, jadi mungkin Bandung dan Semarang saja sudah cukup sih, karena daya beli masyarakatnya juga cukup baik gitu ya. Sisanya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk yang tadi diskon gitu dan pembagian voucher. Selanjutnya ini menjawab bagian kedua Pak. Jadi bagian kedua Pak Imam menginstruksikan untuk menjawab terkait soal prescriptive simulation gitu ya. Jadi saya memilih sektor pariwisata untuk saya bisa simulasikan gitu ya. Jadi latar belakangnya ada dampak COVID ini membuat pariwisata itu terhantam hebat Pak. Jadi selama Januari 2020 itu merosot 7,62% gitu ya, sampai dengan kunjungan turis juga Desember 2019 itu menurun gitu ya sampai dengan Januari 2020 gitu. Dan ini ngehitnya ke banyak sektor gitu ya. Jadi karena sebagian besar itu adalah UMKM gitu ya. Jadi multiplier efeknya itu mengikuti industri-industri yang ada di bawahnya gitu, termasuk permintaan tenaga kerja dan sebagainya gitu. Nah, perumusan masalahnya adalah belum pastinya puncak COVID. Jadi sampai dengan saat ini masih berlangsung gitu ya COVID-19, dan masih malah Juni ini malah ada penambahan gitu ya, pelonjakan. Kemudian tujuan penelitiannya mendapatkan rancangan konseptual dari causal loop diagram, kemudian model simulasinya saya menggunakan PowerSim Pak Studio 10 gitu. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan verifikasi dan validasi dari data-data yang saya ambil, kemudian mendapatkan simulasi eksperimen tindakan pencegahan pemerintah terhadap COVID-19 dengan menggunakan beberapa skenario. Jadi metode penelitiannya sama Pak seperti yang bagian pertama, jadi ada deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Prediktif dan preskriptifnya itu bisa dilihat dari nanti ada stock flow diagram ya. Cuman deskriptifnya bisa dilihat dari causal loop diagram gitu ya, menghubungkan beberapa faktor. Prosesnya yang pertama, datanya saya ambil dari data-data statistik Pak, Badan Pusat Statistik, kemudian dan keterkaitannya dengan literatur yang lain. Jadi yang pertama saya mengumpulkan dulu ya mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran pandemi, kemudian mengelaborasi dengan data sekunder, kemudian setelah mendapatkan beberapa faktor saya membuat causal loop diagram yang disediakan oleh software Vensim. Kemudian setelah mendapatkan causal loop diagramnya, kita mendapatkan keterkaitan antar variabel dan korelasinya. Kemudian saya menggunakan software PowerSim Studio 10 untuk mendapatkan faktor-faktor yang moderasi. Jadi proses pengolahannya lanjutannya adalah data-data primer itu didapat. Ini masih Biko ya. Sepertinya saya salah, ini harus dihapus. Oke, selanjutnya ini adalah pandemi COVID ya. Jadi ini causal loop diagramnya Pak. Jadi CLD ini alat untuk menggambarkan suatu permasalahan yang kompleks menggunakan faktor-faktor yang moderasi ya. Jadi sel ini membantu untuk memahami sistem perilaku dan membantu mengembangkan suatu strategi. Jadi bisa dilihat bahwasanya positif COVID ya, status positif COVID itu bisa berkurang dengan COVID recovery gitu ya. Kemudian bisa juga menambah jumlah orang meninggal, kemudian menambah kebijakan working from home, kemudian mengurangi kunjungan wisata gitu ya. Jadi the variable significance-nya itu ada 5. Jadi ada positif COVID, kemudian kunjungan wisata, peningkatan jumlah pekerja, kemudian menggunakan transportasi umum menyebabkan positif COVID, kemudian mengurangi kunjungan wisata, dan menyebabkan ada pengaruh terhadap APBN gitu ya. Jadi signifikannya itu. Jadi positif COVID, kemudian mengurangi COVID recovery, kemudian dapat menyebabkan menambahkan orang meninggal, kemudian ada menambahkan kebijakan working from home, kemudian ada mengurangi kunjungan wisata. Begitu juga dengan program vaksinasi yang dapat menekan angka menambah COVID recovery karena lebih cepat. Kemudian setelah ada vaksinasi orang jadi pede nih untuk berkunjung, jadi ada mobilitas masyarakat di sana gitu kan ya. Nah, kunjungan wisata juga peningkatan jumlah pekerja. Dengan peningkatan jumlah pekerja menambahkan penggunaan transportasi gitu ya. Penggunaan transportasi ini bisa jadi meningkatkan kasus COVID gitu ya. Kunjungan wisata juga bisa juga disebabkan jadi pemerintah punya insentif diskon penerbangan 30% gitu ya untuk 10 daerah wisata, kemudian insentif bebas pajak hotel dan restoran. Nah, jika kunjungan wisatawan naik, kemungkinan akan menyumbang pajak daerah dan pajak pusat, kemudian menyumbang penerimaan negara, dan terakhirnya adalah berkontribusi dalam APBN gitu ya. Nah, ini untuk yang B dan B counter loops itu adalah balancing sih ya. Jadi ada kondisi yang balance gitu ya. Sebagai contoh, kunjungan wisata meningkatkan pajak daerah, meningkatkan penerimaan negara, APBN jadi naik, cuman APBN-nya dialokasikan untuk insentif, otomatis kan akan berkurang ya. Nah, insentif ini untuk menambah kunjungan wisata, jadi ada balancing gitu, ada jumlah yang tidak terakumulasi di sana. Kalau misalnya APBN itu bisa menambahkan insentif sebagai contoh, itu akan muncul counter loop R gitu ya, maksudnya reinforcement gitu, jadi ada akumulasi gitu. Oke, ini selanjutnya adalah stock flow diagram. Jadi dari CLD yang tadi saya coba bikin itu stock flow-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi setiap stock flow ini ada hitungannya. Jadi peningkatan laju COVID ini contoh ya, peningkatan laju COVID ini
menyebabkan itu mobilitas masyarakat, kemudian bisa menambahkan COVID recovery, kemudian bisa menambahkan COVID case gitu kan ya. Jadi di sini bisa dilihat ada 4 level gitu Pak. Jadi ada pengguna transportasi, positif COVID, jumlah pekerja, kunjungan wisata. Tadi nggak ada APBN karena saya pikir di penerimaan negara itu akan lebih mudah terrefleksi karena angkanya lebih bruto ya kalau menurut saya aja. Jadi saya mendeskripsikannya ini hanya 4 level gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat juga Pak di Excel-nya akan saya berikan juga mappingan dari hasil SFD yang saya coba buat. Jadi jadi kotak ini namanya level, kemudian bulat ini adalah auxiliary dan segitiga ini nama konstanta. Jadi auxiliary ini pasti selalu ada konstantanya yang mempengaruhi gitu ya. Dan bulat ini bisa mempengaruhi level gitu. Nanti untuk level akan akan menggambarkan grafik gitu ya, grafik dari case yang kita coba mau tuju gitu. Jadi nanti untuk kasus ini saya mencoba untuk berapa sih jumlah pekerja untuk di sektor pariwisata, kemudian kunjungan wisatanya gimana, kemudian ada penerimaan negaranya itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini tuh benar-benar saya coba matematikakan gitu ya parameternya, kemudian dan saling keterkaitannya antar variabel itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk angka-angkanya Pak, untuk angka-angkanya di dalam konstantanya itu saya sudah memberikan ini sumber referensinya. Jadi apapun yang saya cantumkan di sana itu memang benar-benar data yang saya dapatkan dari berita dan dan survei dan juga undang-undang pajak daerah itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2019. Jadi benar-benar saya ambil dari sana Pak. Jadi di sini saya membagi ke dalam mungkin 4 skenario ya, 3 skenario dan 1 kondisi aktual. Jadi untuk kondisi aktual ini yang saya coba jelaskan gitu ya. Bisa dilihat bahwasanya dari jumlah pekerja, kunjungan wisata dan penerimaan negara ini cukup fluktuatif ya. Di samping jumlah pekerja itu kenapa menurun karena pertumbuhan ekonominya sekarang juga lagi minus Pak, jadi minus 2,67. Jadi jumlah pekerjanya jadi menurun karena tingkat pengangguran terbukanya itu semakin tinggi gitu ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian kunjungan wisatanya juga habis turun, habis itu naik, habis itu turun lagi karena tingkat WFA-nya juga diberlakukan gitu ya. Jadi di sistem power sim itu kita bisa pakai sum if gitu Pak. Jadi ketika jumlah jiwa yang terkena positif COVID itu sebesar 75.000, kalau saya di Indonesia 75.000, maka akan diberlakukan WFA 75% gitu ya. Ketika cuma hanya 50.000 gitu, maka akan diberlakukan 50% gitu ya. Jadi dalam hal ini kebijakan WFA-nya sebesar 75%, karena di sini kan kebijakan WFA kan akan berpengaruh juga terhadap kunjungan wisata gitu ya. Jadi di sini di sini terlihat seperti itu. Di sini data aktual tuh efikasinya masih 65,3%, kita masih menggunakan Sinovac gitu ya, masih menggunakan Sinovac yang dimana tingkat efikasinya sebesar 65,3%, AstraZeneca juga sekitar 60-an% gitu Pak ya. Kemudian penerimaan negara ini karena tadi ada kunjungan wisata yang cukup turun kemudian naik sekitar 5 juta jiwa gitu ya. Penerimaan negara juga cukup setelah turun kemudian cukup naik gitu ya Pak, sekitar 5 juta. Ini 5 juta dalam jutaan rupiah Pak, sudah jadi kayak 5 triliun gitu. Ini adalah kondisi aktual Pak, di mana kondisi aktual ini dipengaruhi oleh insentif diskon, kemudian efikasi vaksin, kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi untuk mempengaruhi jumlah pekerja. Nah, ini adalah skenario yang pertama. Ini skenario yang paling baik kalau menurut saya, karena di sini saya merubah jumlah pekerjanya itu sesuai dengan target Pak Jokowi untuk kuartal 2, di mana ada peningkatan sebesar 7%. Kemudian yang kedua, tingkat efikasinya saya rubah menjadi dari 63,5, jadi dari Sinovac menjadi Pfizer Biotech gitu. Jadi Biotech Pfizer ini punya tingkat efikasi sebesar 95%. Jadi ternyata tingkat efikasi ini memberikan peningkatan kunjungan wisata gitu ya untuk beberapa masyarakat gitu. Dan ini juga bisa jadi karena tingkat efikasinya cukup baik, vaksinasinya juga menyeluruh, maka kebijakan WFA juga akan kendor. Jadi diperkirakan kasus positif COVID bisa tertekan dan kondisi ruang-ruang masyarakat untuk bisa mengunjungi satu tempat pariwisata itu akan menjadi meningkat gitu ya. Kemudian jumlah pekerja tadi karena ada pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pak Jokowi sebesar 7%, kemudian penerimaan negara itu selaras dengan kunjungan wisata, artinya ada peningkatan yang perlahan cukup baik gitu ya. Kemudian di skenario kedua ini di sini sebenarnya saya mencoba untuk membalancing proses. Jadi dari tadi yang di sini Pak ada APBN yang diberikan untuk insentif, otomatis kan dari tadi kita, maksudnya dari pemerintah tuh pengennya ada tingkatan APBN gitu ya. Cuman pada akhirnya APBN itu dialokasikan insentif untuk mendapatkan penerimaan. Jadi semacam ada plus minus gitu ya. Jadi di sini saya mencoba untuk mencari tahu sih berapa sih nilai insentif
perlu nggak sih insentif ini tetap ada gitu? Apakah dengan tidak adanya insentif ini dapat tetap memberikan penerimaan negara yang baik gitu ya? Jadi di sini dapat lihat, jadi kondisinya itu untuk pertumbuhan tetap sesuai dengan target 7% gitu ya. Kemudian kunjungan wisatanya ternyata menurun Pak gitu. Jadi di skenario 2 ini insentif tidak diberikan, itu membuat kunjungan wisata menurun setengahnya dari 3 juta menjadi 1,5. Kemudian, namun dari penerimaan negara ini tidak terlalu berbeda jauh, cuman jika dibandingkan skenario yang pertama, penerimaan negara itu peningkatan secara grafik itu peningkatannya cukup tajam dibandingkan dengan di skenario kedua, karena ada peningkatannya cukup landai. Jadi saya tetap memilih untuk pemilihan skenario pertama gitu ya. Karena mungkin di samping balancing proses gitu yang terjadi di sana, dari skenario 1 ini ternyata ada maksimal profit gitu, ada maksimalisasi profit yang didapatkan oleh pemerintah gitu. Jadi tidak bisa melulu dilihat dari balancing prosesnya, cuman ada proses maksimal kunjungan wisata yang bisa ada ketertarikan gitu ya. Masyarakat ada ketertarikan, oh ternyata saya dapat insentif untuk pergi gitu kan. Dibandingkan ketika tidak ada insentif, maka secara psikologi kayak harganya akan tetap mahal gitu ya. Jadi untuk saat ini sih saya masih setuju untuk menggunakan skenario 1. Oke, masuk di mungkin di sini ada skenario 3 harusnya, sebentar ya Pak. Saya stop share dulu. Skenario 3 itu. Oke, baik Pak. Ini adalah skenario ketiga ya. Jadi skenario ketiga ini ingin mencoba untuk apa sih yang terjadi jika insentif tidak ada dan di sisi pertumbuhan ekonomi itu tidak cukup membaik gitu ya. Jadi di kuartal pertama itu sebenarnya kuartal pertama 2021 itu kita minus 0,24% gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang benar-benar yang terjadi sekarang gitu ya. Jadi jumlah pekerja juga menurun karena kelesuan ya di sektor pariwisata. Cuma tidak terlalu tidak terlalu sedrastis kondisi aktual gitu ya, yang dimana menunjuk tajam gitu ya. Kemudian kunjungan wisata juga menurun karena kembali lagi kita mengalami second wave mungkin ya. Jadi ada peningkatan positif COVID gitu ya. Jadi memang refleksi sekarang ini adalah skenario 3 gitu ya. Dan terakhir juga penerimaan negara cenderung tidak bergerak gitu ya, karena masih statis, nggak ada kunjungan wisata. Kemudian jumlah pekerja juga berkurang, di mana yang bisa memberikan penerimaan juga untuk negara dari sisi mungkin pajak penghasilan 21 untuk salary gitu ya, dan daya beli masyarakat untuk produk-produk consumer good gitu ya. Jadi rekomendasi manajerial saya untuk bagian 1 dan bagian kedua gitu ya, dari soal yang pertama untuk problem 1 dan 3 ini, peningkatan advertising sebesar 8% dari total sales masih belum cukup Pak tadi. Jadi hanya mencakup Bandung aja kan ya, Bandung dan Semarang gitu ya, dengan daya beli yang cukup baik. Jadi anggaran tersebut baiknya ada keputusan yang bisa diubah gitu ya dengan meningkatkan advertising, namun konservatif gitu ya. Saran konservatif itu tidak perlu menambah anggaran gitu ya. Yang pasti itu menggunakan strategi yang tadi ada di soal, yaitu diskon dan voucher ya, untuk daerah-daerah yang daya beli masyarakatnya masih cukup di bawah tingkat inflasi yang di Indonesia gitu ya. Karena yakin jika diskon dan voucher itu bisa diberikan, maka akan terjadi profit maximization di sana gitu. Kemudian untuk problem 4, prescriptive optimization, dari prescriptive aja kita tahu ya mana produk yang perlu dimaksimalkan untuk diberikan promosi fee gitu ya. Jadi peneliti menyarankan untuk memberikan program fee delivery kepada home supplies dan office supplies karena alokasinya itu jauh berbeda dari furniture gitu ya. Namun hal ini tentu secara manajerial dapat diartikan bahwa perusahaan dapat meningkatkan penjualan untuk kedua produk tersebut gitu ya. Karena meskipun secara cost masih tinggi, biaya yang harus dibebankan perusahaan untuk jenis produk furniture. Namun mengingat persentase return yang juga maksimal, maka porsi return menurut peneliti bisa menutupi jumlah subsidi yang dilakukan Biho untuk memberikan delivery yang seharusnya dibebankan kepada konsumen gitu. Jadi variansnya saja 0,an gitu, dan expected average dari sales penjualannya juga 0,an gitu. Dan dengan tingkat return yang cukup baik ya, maksimal itu bisa sampai 9 di angka 9 dan 10%, dan itu cukup untuk mengcover beberapa cost yang muncul menurut saya. Kemudian bagian kedua ini tadi dari beberapa 3 skenario itu, saya memilih skenario pertama, jadi tetap memberikan insentif gitu ya, karena kondisi penerimaan negara itu masih cukup menjanjikan, dan ini juga membuat Indonesia menjadi pulih secara lebih cepat gitu ya. Mungkin ceritanya akan berbeda ketika kondisinya Indonesia sudah mungkin pertumbuhan ekonominya 5-7%, maka insentifnya mungkin bisa dikurangi gitu, karena masyarakat pertama sudah terbiasa dengan kondisi tersebut, kemudian daya beli masyarakat juga sudah meningkat gitu ya. Jadi insentifnya bisa dikurangkan gitu. Kemudian efikasi vaksin juga mesti dirubah, di mana kita nanti Agustus juga Pfizer sebenarnya mau masuk ya. Jadi saran dari saya adalah penetrasi Pfizer itu harus dipertimbangkan. Maksudnya
harus lebih diperluas gitu ya untuk warga masyarakat karena tingkat efikasinya cukup baik dari 63,5 itu Sinovac gitu ya. Aplikasi vaksin Pfizer itu bisa sampai 90% dan dari skenario yang tadi sebelumnya ditunjukkan itu cukup memberikan implikasi yang positif untuk kunjungan wisata dan penerimaan negara. Jadi dengan efikasi yang tinggi juga wisatawan juga percaya diri untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Oke, mungkin dari saya itu saja Pak untuk presentasinya soal pada hari ini. Terima kasih atas soalnya Pak Imam gitu ya. Ini membuat a little bit drain energy, but it's okay kan, mungkin saya bisa ketika nanti dihadapkan dengan pilihan-pilihan tersebut saya bisa lebih mudah untuk memberikan masukan dan segala macam gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya dan mungkin atensinya untuk melihat presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.